Maksudnya itu ya, falan ya kan lan nazidakum. Berarti nazida ini apa? Fi'lun. Kenapa? Karena ada huruf lan di awalnya. Lan artinya tidak akan. Apakah banyak di dalam Al-Quran? Sedikit sekali. Sedikit sekali. Makanya saya bilang tadi yang paling banyak adalah huruf ya. Oke, falan nazidakum. Nazida, kenapa dia fathah? Karena ada lan. Oke, kemudian izan. Nah, ini saya tidak contohkan karena mepetnya banyak sekali dan tidak ada juga dalam Al-Quran. Kalau begitu, izan. Kalau contohnya kita biasa dalam bahasa Indonesia, insya Allah besok saya mengunjungimu. Kalau begitu, saya akan memuliakanmu. Begitu. Insya Allah besok saya ke rumahmu ya. Nah, berarti yang mau apa? Yang mau dikunjungi mengatakan kalau begitu besok saya akan menjamumu. Kayak begitu dalam bahasa Indonesia itu pakai izan. Kemudian kai itu agar supaya. Contohnya saya pergi ke museum agar atau supaya saya bisa membaca buku. Saya pergi ke masjid supaya sholat atau untuk membaca Al-Quran. Jadi banyak ya. Itu contoh yang dua saja ini yang paling banyak. Kalau dari empat ini, yang dua ini paling banyak di dalam Al-Quran. An dengan lan. Adapun izan itu tidak ada, kai itu ada. Next. Next berikutnya. Tadi huruf nawasib. Nah, sekarang huruf jawazim. Berikutnya yang ketiga. Huruf jawazim ya. Huruf jawazim adalah kalau tadi huruf nawasib yang menjadikan fiil itu fathah, kalau huruf jawazim menjadikan fiil itu sukun, itu saja singkatnya. Jadi kalau huruf nawasib itu an, lan, izan, kai, itu pasti setelahnya fiilnya itu dia fathah. Tapi kalau dia huruf jawazim, maka dia setelahnya sukun atau disukunkan. Yang pertama adalah lam yang artinya tidak. Yang artinya lam artinya tidak. Contohnya tadi dalam surah Al-Ikhlas ayat 3. Lam yalid walam yulad. Artinya apa? Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah itu tidak mempunyai istri dan tidak mempunyai ibu. Nah, itu maksudnya. Dan atau kita tafsirkan dialah yang awal dan dialah yang akhir. Nah, dialah yang awal, al-awwal wal akhir. Itu ya, lam yalid walam yulad. Nah, lam. Jadi kalau kita dapatkan lam berarti artinya tidak. Nah, atau kita contoh yang lain di sehari-hari. Lam ashrab al-ma. Kita perhatikan sebelumnya tadi. Lam yalid, kita perhatikan ya, dalnya sukun. Lam yalid, walam yulad. Nah, sukun lagi. Kenapa dia sukun? Karena ada lam. Namanya harful jawazim. Huruf yang mensukunkan kata kerja. Ini kecil-kecil ya, karena contohnya ada dari Al-Quran, kemudian contoh sehari-hari. Kemudian lam ashrab al-ma'a. Saya tidak minum air. Apa bahasa Arabnya saya tidak minum air? Lam asrab al-ma'a. Nah, contohnya kita bertamu, minum air atau apa? Saya tidak minum air, saya minumnya teh atau apa dan lain sebagainya. Lam asrab al-ma'a. Saya tidak minum air. Jadi disukunkan ya. Setelah lam itu fiil. Nah, bukan lam Muhammad, belum Muhammad. Biasa kalau kita kan menyelesaikan bahasa Indonesia berarti Muhammad belum, berarti lam Muhammad. Nah, boleh. Karena lam itu cuma untuk fiil. Kemudian yang kedua adalah lama. Lama artinya belum. Jadi kalau ditanya sudah makan? Belum. Sudah makan? Lama ya. Diperbesar mungkin PowerPoint-nya, slide-nya. Lama ya. Nomor 2 itu lama, belum. Sudah benar ini slide-nya, diperbesar saja kalau kita. Lama. Contohnya dalam surah Al-Jumu'ah ayat 3. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Apa artinya? Dan umat-umat yang lainnya dari mereka belum bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya, lama belum. Nah itu. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan umat-umat yang lainnya dari sebelumnya belum yalhaqu bihim. Belum bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Itu ya dalam surah Al-Jumu'ah ayat 3. Lama diartikan belum. Ada juga lama artinya ketika. Di juz 30 itu banyak artinya ketika. Ketika lama jadi banyak artinya ya. Itu tadi bilang huruf ini menyesuaikan dengan konteks kalimatnya. Di juz 30 itu kenapa tidak ada contoh dari juz 30? Karena semua dari juz 30 kalau ada kata lama itu artinya ketika. Nah, ketika ya. Atau kita bisa buat sehari-hari. Contohnya, lama akul as-samaka. Saya belum makan ikan. Kan?
Lama akul as-samaka. Ini yang kecil ya. Saya padatkan. Lama akul as-samaka. Saya sudah sampaikan tadi, ulang-ulang lagi, huruf jawazim ini sedikit dalam Al-Quran, dalam hadis yang lebih banyak tadi huruf jar. Tapi sedikitnya tidak bisa bilang hitung jari. Nah, oke, yang ketiga, ditambahkan alam, jadinya bertanya. Tadi kan lam tidak, kalau ditambah alam jadinya tidakkah. Nah, contoh dalam surah Al-Fil ayat 2 atau ayat pertama. Tapi saya tidak ambil ayat pertama karena agak berbeda ya. Sama aja tapi berbeda nanti i'rabnya. Jadi nanti tambah bingung, mendingan saya ambil yang menyesuaikan dengan materi hari ini. Katanya ayat kedua, alam yaj'al yang mensukunkan. Kalau di alam taruh kan tidak sukun. Pasti bertanya nanti ya, itu nanti panjang kali lebar lagi nanti. Mendingan kita ambil yang contoh yang sederhananya. Alam yaj'al. Kenapa dia sukun? Karena diawali dengan alam. Tidakkah? Jadi dua huruf yang menjadi satu huruf alam. Oke. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah tipu daya mereka sia-sia? Dibuat sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ashabul fil maksudnya ya. Oke, atau kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita alam ta'lam anna dina nasihatun. Nah, tidakkah kamu tahu bahwasanya agama itu adalah nasihat? Atau biasa juga kita bertanya, tidakkah kamu tahu bahwasanya jalan ini, kalau kamu jalan ke ini, maka tembusnya ke sini. Kayak begitu ya. Nah, maka pakai alam. Dan setelahnya alam pasti fi'il dan sukun. Oke. Kemudian yang keempat tadi, yang kedua tadi lama, belum ya. Ketika ditambahkan dua huruf menjadi satu huruf, maka jadinya alamma. Nah, maka artinya berubah. Belumkah. Oke, belumkah. Nah, ini contohnya dalam Al-Quran tidak ada. Contoh saya ambil dari sehari-hari saja ya. Alamma yadkhul Utsman, belumkah Utsman masuk? Kan biasa kita bertanya kan, belumkah Utsman masuk atau fulan masuk? Fulan itu seseorang ya, atau fulana perempuan. Jadi belumkah alamma? Yadkhul Utsman. Yadkhul berarti dia, yadkhul artinya masuk, dakhala. Yadkhul dakhala, masuk ya. Utsman ya 6 orang. Oke, kemudian yang terakhir adalah la an-nahiyah. La pelarangan yang artinya jangan. Nah, ini banyak dalam Al-Qur'annya jangan. Yang artinya jangan. Contohnya dalam surah Ad-Duha ayat 9 dan 10. Kita ambil yang juz 30 saja. Fa'ammal yatima fala taqhar. Nah, kita perhatikan taqharnya fi'il dan dia sukun. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Nah, la tanhar. Fa itu tambah nanti ya. Fa itu masuk di yang kita bahas nanti huruf yang bisa masuk ke fi'il dan isim keduanya. Oke. Fala tanhar. Apa artinya? Dan adapun anak-anak yatim atau orang-orang yatim, fala takhar, janganlah berlaku sewenang-wenang kepada mereka, anak yatim. Wa ammas sa'ilah, sa'ilah itu peminta-minta. Nah, peminta-minta. Dan adapun orang-orang yang meminta-minta atau peminta-minta, fala tanhar. Dan janganlah menghardiknya, jangan mengejeknya. Nah, tolak secara halus. Jangan tolak secara kasar, apalagi mengata-ngatainya. Jadi, fala tanhar ini sudah ada surah Ad-Duha ayat 9 dan 10. Nah, kalau kita sama anak yatim, tidak boleh berlaku sewenang-wenang kepada peminta-minta, fala tanhar, dan janganlah menghardiknya atau jangan menginjeknya. Oke, jangan berkata kasar lah. Oke. Atau kita sehari-hari contohnya la tajlis. Nah, ini kan sudah kita pelajari di pekan ketiga ya. Contohnya kita hafalkan kemari apa? Madi, mudhari, amri, dan nahi. Madi itu kata kerja yang lampau, mudhari kata kerja yang sedang terjadi, kemudian fi'lul amri kata kerja perintah, dan fi'lul nahi kata kerja larangan. Nah, ini kata kerja larangan di situ la. Contohnya qara'a, yaqra'u, iqra', la taqra'. Berarti la taqra' ini fi'lun nahi, berarti la-nya itu la an-nahi yang artinya jangan, atau la an-nahi jangan. Berarti jangan membaca. Nah, kalau ini jalasa yajlisu ijlis, la tajlis. Jalasa duduk, berarti la tajlis jangan duduk. Nazara yanzuru unzur la tanzur. Nazara melihat, berarti ada la-nya la tanzur jangan melihat. Jadi ini sehari-hari. Dan contoh-contoh yang lain dalam Al-Quran. Oke, next berikutnya. Silakan. Oke. Yang ketiga, yang huruf masuk ke isim dan fiil. Ini padat lagi juga ya. Nah, harus ada artinya juga. Oke. Huruf yang masuk ke isim dan fiil, yang pertama adalah huruf atfi, huruf sambung. Nah, yang pertama dan paling banyak adalah wa. Nah, ini. Nah, apa tadi perbedaannya wa yang kosam dengan wa yang atof? Nah, kalau wa kosam kan dia di depan kalimat. Di awal kalimat. Kalau wa itu di tengah-tengah. Ya. Oke, contohnya dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nasi. Nah, kenapa an-nasi kasrah? Karena ada min, bukan karena wa. Jangan sampai kita datang, mohon maaf ya, datang ininya tahunnya kita bilang minal jinnah, dari jin.
demi manusia. Wan nasi kan manusia, bukan. Nah, tapi dari jin dan manusia. Jadi jangan dipisah karena dia wa itu di tengah, penyambung. Makanya dibilang huruf sambung. Penyambung dari kata sebelumnya al-jinnah ya. Oke, minal jinnati wan nasi. Oke, dari jin, golongan jin dan manusia. Oke, contoh yang sehari-hari, jalasa Aliyun wa Ahmad. Nah, Ali dan Ahmad telah duduk. Atau jalasa Aliyun wa al Quran. Boleh kan? Ini bisa masuk di fiil. Jalasa kan fiil, qara'a fiil. Oke, Ali duduk dan membaca Quran. Kalau tadi kan Ali dan Ahmad kan sama-sama isim. Nah, ini saya contohkan ya, bahwasanya bisa masuk ke dua-duanya. Terserah kita yang mana maunya. Oke, kemudian yang kedua tadi fa. Tadi kan sudah ada contohnya tadi surat duha ya. Fa amal yatima fala takhar wa amal saila fala tanhar. Ada fa dan wa. Fa itu sambungan dari ayat sebelumnya. Oke, fa maka atau artinya lalu. Nah, dia perbedaannya dengan summa, saya baca nomor 3 ya. Ada fa dan ada summa. Apa perbedaannya? Nah, fa dan summa ini bisa saja disamakan maknanya, bisa artinya kemudian, maka atau lalu, tapi ada jeda waktunya. Kalau fa itu jeda sedikit. Nah, jedanya sedikit. Nah, kalau dia summa, jedanya banyak atau lama. Ya, dalam Al-Qur'an, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah kepada Tuhanmu, sholli itu salatlah kepada Tuhanmu wanhar. Sholli itu fi'lul amri ya. Maka salatlah kepada Tuhanmu wanhar. Sholli bisa juga berdoalah, tapi di sini artinya salat. Wanhar dan menyembelilah. Maka ini kan fasholli kemudian wanhar. Berarti wa ini berarti dia atof ya. Wa yang nomor 1 tadi artinya dan. Jadi setelah sholat dan menyembelih. Jadi setelah sholat Idul Adha maka kita berkurban. Wanhar. Ini dalil tentang berkurbannya. Wanhar itu juga fi'lul amri. Jadi wa-nya ini bisa masuk ke fi'il dan isim. Oke, fa juga tadi. Oke, kemudian contohnya yang isim dengan isim. Hadoro Hamid fa Hasan. Hamid datang lalu Hasan dalam waktu singkat ya, tidak lama. Contohnya baru masuk beberapa detik kemudian masuk Hamid masuk kemudian beberapa detik kemudian Hasan, itu pakai fa. Tapi kalau lama contohnya Hamid duluan masuk kemudian 30 menit kemudian datang Hasan, bukan pakai fa tapi pakai summa. Nah, kita baca nomor 3, summa itu kemudian jedanya lama. Nah, tergantung konteksnya, apakah lamanya 30 menit, 20 menit, intinya summa ya agak lama. Oke. Contohnya dalam Al-Qur'an surah Al-Takatsur, summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Ini kan ada sebelumnya juga summa. Summa latus summa watarawunnaha ainal yakin. Summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian pada hari itu yauma idzin semua dipertanggungjawabkan atas kemegahan atau kekayaan atau semua harta yang kita miliki saat ini. Ini dalam surat At-Takatsur ayat terakhir ya, ayat 8. Semua harta yang kita miliki akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, makanya pakai summa. Kenapa pakai summa? Kenapa tidak pakai fa? Karena hari kiamat itu lama ya. Karena kan ini kita melihat dari zamannya Rasulullah SAW sampai sekarang kan lama. Bukan zamannya kita. Kalau zamannya kita ke kiamat itu dekat. Tapi kalau zamannya Rasulullah ke kiamat itu jauh karena ribuan tahun ya, 1400-an tahun lebih. Oke, jadi pakai summa latus. Kalau Allah memakai kata fa maka bahaya. Nah, summa latus anna falatus alunna yauma, maka berubah ayat, berubah juga waktunya. Kemudian contoh yang lain, nah itu kita ambil ya, di perempuan kan ya, hadorot. Nah, kalau perempuan kan hadorot. Kalau hadorot kan laki-laki. Masih ingat? Tambahkan tak anis menunjukkan bahwasanya pelakunya perempuan. Oke, hadorot hamidah. Kalau hamid kan laki-laki, kalau hamidah perempuan. Hasan laki-laki, Hasanah perempuan. Hadorot hamidah fahasanah. Salah di sini ya, pakai summa. Oke. Maunya pakai summa di sini. Ini masih apa namanya? Saya copy paste. Oke. Maunya pakai summa di situ ya. Hadarat hamida summa hasana. Artinya apa? Nah, ini terjemahnya benar. Hamida datang kemudian hasanah. Berarti hamida contohnya datang jam 1, berarti hasanah datang jam 2 atau jam setengah 2. Kayak begitu. Oke, kemudian yang terakhir adalah yang keempat, la annafiyah, yang artinya tidak atau bukan. Contohnya dalam Al-Quran saya tidak dapatkan qoma Muhammadun, di juz 30 ya maksudnya. Juz 30 saya tidak dapatkan la yang artinya bukan. Qoma Muhammadun la ihsan. Muhammad nama orang, ihsan juga nama orang. Maka
Kita artikan Muhammad berdiri bukan ihsan. Nah, ini biasakan bahasa Indonesia juga. Jadi pakailah untuk apa namanya meralat pernyataan ke pernyataan lain. Nah, qoma Muhammad la ihsan. Qoma Muhammad la ihsan. Muhammad yang berdiri bukan ihsan. Ya, meralat. Jadi, oke, kemudian lanjut next. Oke, huruf istifham. Nah, huruf khusus bertanya. Ini ada dua ya, ada hal dengan a. Nah, ini huruf. Selainnya itu, contohnya min itu isim. Oke, hal. Apakah yang artinya apakah atau pilihan. Nah, ini sedikit juga. Ini tetap dibahas ya, walaupun sedikit. Nah, supaya kita tahu. Hal, apakah maksudnya itu adalah pilihan. Contohnya dalam surah Al-Mutaffifin ayat 36. Hal suwibal kufaru makanu yaf'alu. Jadi Allah bertanya, tapi tidak usah dijawab. Karena ini ayat terakhir, surah Al-Mutaffifin ayat terakhir. Hal suwibal kufaru makanu yaf'alun. Apakah orang-orang kafir mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan amalannya yang ada di dunia? Yaf'alun makanu yaf'alun. Itu bertanya. Tapi jawabannya di ayat yang lain. Oke. Contoh yang lain di sehari-hari bisa saja kan? Hal tasrobu, nah itu. Hal tasrobu asyaya awil qahwa. Kita perhatikan setelah hal itu dia tasrob. Tasrob itu fiil mudhari. Apakah Anda minum asyaya itu teh, al qahwa itu kopi? Apakah Anda kan pilihan kan? Apakah Anda minum teh atau kopi? Atau hal ketemu dengan isim, contohnya anta, ismud domir, kata ganti. Ini nanti dipelajari dengan materi yang lainnya ya. Oke. Hal anta muhandisun au mudirun. Nah, itu pakai hal. Apakah Anda seorang insinyur atau direktur? Muhandis itu artinya insinyur, mudirun itu artinya direktur. Oke, jadi hal anta. Oke, muhandisun au mudirun. Atau hal anta ustazun au thalibun. Apakah Anda guru atau murid atau siswa atau pelajar, mahasiswa? Oke, kemudian yang kedua adalah A juga sama, artinya apakah, tapi ini pilihan disertai kesetaraan. Apa maksudnya? Kita contoh dalam surah Al-Waqiah ayat 59. A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apakah kalian yang menciptakan manusia atau kami yang menciptakan manusia? Kami ini maksudnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan takhluqunahu ini Allah bertanya kepada manusia. Karena ada manusia yang sombong, mengatakan dia tercipta sendiri. Contohnya orang ateis ya, orang agnostik dan lain sebagainya. Maka ditanya oleh Allah, maka jawabannya ada juga soal Waqiah ayat 60. Nah, ayat selanjutnya. Antum takhluqunahu, apakah kalian semua yang menciptakan manusia dari Nabi Adam nanti sampai manusia terakhir, ataukah kami, maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Itu ya, jadi antum. Nah, jadi bertanya A, setelahnya akan antum. Antum itu ismun domir namanya, kata ganti. Oke, kemudian kalau ketemu fiil contohnya, ini dalam kehidupan sehari-hari contohnya atazhabu Sufyan am Salman. Apakah Sufyan pergi? Nah, ini Sufyan ya. Ataukah Salman? Tazhabu artinya pergi. Apakah Sufyan pergi ataukah Salman? Keterangan, kita perhatikan keterangannya. Hal, apakah yang nomor satu tadi biasanya bertemu dengan au. Nah, kita perhatikan tadi ya. Hal tasrobu asyaya au al-qahwa atau awil qahwa. Dia pakai hal, berarti ketemunya au. Nah, kalau dia a, maka ketemunya am. Sebagaimana dalam surah Al-Waqiah tadi. A'antum takhluqunahu, bukan pakai au, tapi am. Kan? A'antum takhluqunahu au nahnul khaliqun. Bukan, tapi am. Jadi ada sahabat sekiannya ya. Kalau hal itu sahabatnya au, kalau a itu sahabatnya am. Jadi jangan terbalik, jangan hal ketemu. Tapi ada juga biasanya di kalimat di koran-koran bahasa Arab, hal ketemu dengan au atau am. Jadi hal itu bisa dua ya, tapi lebih banyak dengan bestinya, bahasa kita sekarang ya, bestinya, sahabatnya. Hal itu bestinya adalah au. Bolehkah ke am? Bolehkah dia mencari sahabat yang lain am? Boleh. Tapi kalau a tidak pernah ketemu dengan au, itu permasalahannya. A itu cuma bestinya am, tidak pernah ketemu dengan au. Yaitu ya, di hal, au, a, am. Oke, apakah atau. Oke, silakan. Next, berikutnya. Oke, huruf yang lainnya. Nah, huruf yang lainnya, iza. Nah, ini nomor satu, iza. Kalau kita dapatkan kata iza, nah itu bisa masuk huruf yang bisa masuk keduanya. Bisa masuk isim setelahnya, atau setelahnya juga fiil.
Yang artinya apabila atau jika. Contohnya dalam surah Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasada. Jadi hasada ini fiil. Nah, bagaimana cara kita tahu fiil? Ya, kita harus hafal. Hasada itu fiil. Karena ini kan bisa masuk kedua-duanya. Jadi kita harus tahu maknanya dulu. Oh, idza hasada. Apabila atau jika ia telah iri. Kan hasad artinya iri ya. Diserap oleh bahasa Indonesia jadinya hasad, iri, dengki. Sama. Bahasa Indonesianya iri. Oke, kemudian contohnya dalam surat takwir. Iza ketemu dengan isim, kata benda. Iza syamsu kuwirat. Nah, apabila matahari digulung, kuwirat artinya digulung. Ini hari kiamat. Iza syamsu kuwirat wa izan nujumun kadar. Apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Iza syamsu kuwirat. Perhatikan jika matahari atau apabila matahari digulung. Nah, jangan kita berpikir digulungnya bagaimana, kayak gulungnya telur. Nah, bukan. Digulungnya ya bentuknya nanti Allah nanti orang-orang yang melihatnya nanti di hari akhir. Nah, bagaimana matahari itu dihancurkan, digulung. Oke, kemudian contohnya di sehari-hari idza azzanal muazzin fadhhabu ilal masjid. Idza apabila azana sedang azan telah azan muazzin tukang azannya apabila tukang azan atau muazzinnya sudah azan maka bersegeralah ke masjid. Fadhhabu ilal masjid. Contoh ya. Kemudian yang kedua adalah la an-nafiyah. Kalau tadi kan la an-nafiyah artinya tidak atau bukan, kalau ini artinya tidak. Yang ketemu dengan isim dan fiil ya. Kalau tadi dia di tengah, kalau ini dia di awal ya. Contoh dalam surah Al-A'la ayat 13. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Ini tentang orang-orang yang masuk neraka. Orang-orang yang masuk neraka la yamutu. Nah, mereka itu tidak mati. Tsumma la yamut tadi semua ya. La yamutu fiha di dalam neraka wa la yahya dan mereka juga tidak hidup. Jadi tidak mati dan tidak hidup di dalam neraka. Jadi tengah-tengah apa itu? Ya, di dalam neraka. Oke, kenapa? Karena ketika dia contohnya ini di hadis, ketika dia disiram dengan api neraka, kemudian tinggal kerangka atau hangus, tinggal debu, kemudian dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, kemudian disiram lagi, jadi abu lagi, sampai begitu, sampai abadi ya, khalidina fiha abada, khalidina fiha abada. Jadi kekal di dalam neraka. Jadi begitu terus menerus. Disiram, kemudian dihidupkan, mati, hidupkan lagi, mati, hidupkan lagi. Kayak begitu. Jadi makanya bilang, summa la yamutu fiha wa la yahya. Sedangkan orang yang masuk di surga, hidup terus. Tidak ada kematian, abadi. Oke, kemudian lanjut, surah Al-Baqarah contohnya, ini. Pasti tahu ayatnya ini. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Yukallifu berarti fi'lun. Apa artinya membebani? Jadi, Allah tidak membebani. Bukan jangan di sini artinya ya. Bukan artinya jangan. Kalau jangan tadi, pasti sukun. Ini kan tidak sukun, la yukallif. Nah, bukan. Tapi la yukallifu. Nah, maka artinya apa? Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya atau kesanggupannya. Jadi kita hidup ini sesuai dengan kesanggupan kita. Allah menguji kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Hanya kita saja, mohon maaf, apakah kita bersyukur atau tidak. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi semua yang ujian yang kita hadapi, rintangan atau tantangan ujian kehidupan dan lain sebagainya, itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita harus jalani, kita usahakan mendapat takdir yang baik dengan banyak berdoa. Oke, contoh yang lain adalah la ilaha illallah. Ini syahadat kita ya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. La ilaha illallah. Kita perhatikan setelah la itu ilah. Ilah itu ismun dan fi'lun. La tiada Tuhan selain Allah. Oke, kemudian contohnya sehari-hari la ajlisu alal kursi. Saya tidak duduk di atas kursinya. Beda kan kalau saya bilang la tajlis, jangan duduk. La tajlis itu karena sukun berarti dia larangan dong, jangan. Tapi kalau dia hidup maka bukan larangan, tapi dia tidak. La ajlisu. Saya tidak duduk di atas kursi. Jadi bagaimana cara membedakan la yang larangan dan la yang artinya tidak? Kalau setelahnya isim maka artinya tidak. Yang kedua adalah kalau fiil, kalau setelahnya lah itu fiil tapi dia hidup, contohnya ajlisu ada domahnya, maka dia artinya tidak. Tapi kalau setelah la itu dia sukun, maka dia pasti artinya jangan. Artinya jangan. Ya, fala tanhar. Itu kan sukun. Fala takhar. Sukun. Bukan fala takhar. Oke. Next berikutnya. Penghujung ini ya. Ini saya bacakan saja karena di penghujung kita mau latihan. Oke, huruf yang paling sering kita dapatkan baik itu dalam Al-Qur'an, hadis dan literatur bahasa Arab itu huruf jar, itu yang saya sudah sampaikan tadi. Huruf jar, adapun huruf nawasib, huruf yang lain itu sedikit. Maksudnya sedikit itu tidak dihitung jari ya, maksudnya ada diulang-ulang. Maka untuk memudahkan membuat
dan melengkapi kalimat yang sebelumnya kita pelajari. Kita sudah pelajari isim fiil yang sesuai dengan rumus PSOK atau PSK, predikat, subjek, objek, keterangan. Nah, ini kan kita sudah kemarin belajar predikat, subjek, objek, atau predikat, subjek. Keterangan belum. Maka kita akan tambahkan K. K-nya ya, keterangannya memakai huruf jar. Contohnya PSOK. Qara'a Muhammad. Kemarin kan kita bisa bilang Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana. Muhammad telah membaca, Qara'a telah membaca fil madi, telah membaca Al-Quran. Nah, sekarang kita tambahkan keterangannya. Fil masjidi. Oh, kalau fi itu di. Masjid, masjid. Nah, seperti fil masjidi. Kita sofkan. Jadi, kita lengkap sempurna PSOK. Qara'a al-fi'lul madi, predikatnya, kata kerjanya. Muhammad itu ismun, atau bendanya, dan dia subjek, pelaku. Al-Quran itu ismun, dan dia objek, korban, yang dikenai perbuatan. Kemudian fil masjidi itu fi harfu jar, kemudian masjid itu isim, maka disebut keterangan. Jadilah sempurna kalimatnya. Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana fil masjid. Oke. Next, berikutnya. Nah, contoh bagaimana kalau PSK. Nah, kalau PSK, ini berarti dia predikat, subjek, dan keterangan saja. Objeknya tidak ada. Sama kan dalam bahasa kita atau dalam bahasa yang lain, ada kata kerja yang butuh objek dan ada kata kerja yang tidak butuh objek. Contohnya duduk. Nah, yajlisu, saya ambil film di sini. Yajlisu fadlan. Fadlan nama laki-laki, alal kursi. Kita perhatikan artinya apa dulu? Fadlan sedang duduk di atas kursi. Ala kan harfu jar, kursi, berarti di atas kursi, di atas meja boleh, di atas lantai, di atas rumah juga boleh kalau dia mau duduk, ya kan mungkin lantai 2, ya bisa saja. Yajlisu fadlanu alal kursi. Nah, yajlisu fi'lul mudhari, predikat, fadlan isim, apa tadi? Pelaku, subjek. Kemudian ala harfu jar, kursi ismun. Nah, keterangan. Kita perhatikan kan sudah ada fi'il, isim, dan harfun. Jadi sempurna. Nah, jadi kalimat ini sudah sempurna ketika ada ketiga-tiganya. Atau dua saja bisa juga. Atau isim dan fi'il, atau fi'il dan harf, isim dan harf, boleh. Nah, oke, kemudian, nah ini saya kasih tambahan, bisa dilatih sendiri huruf jar ketemu dengan nama-nama benda dan tempat di bawah ini. Nah, isim setelah huruf jar, ini catatannya, isim setelah huruf jar lebih baik ditambahkan al. Nah, ini saya sudah tambahkan al ya, jadi tinggal memudahkan saja, nanti dikasrohkan saja, ikan semua. Jadi dikasrohkan i. Contohnya al-kitabu. Nah, itu kan saya tidak kasih harokat. Nah, jadi kalau ada huruf jar, contohnya fil kitabi. Nah, gitu. Nah, kemudian dari surat, minar risalati. Kemudian ke masjid, ilal masjidi. Dari rumah, minal baiti. Nah, jadi huruf jar kan sudah diingat yang tadi. Kalau bisa mungkin dibuka slide yang sebelumnya nanti ya, nanti. Atau slide yang di pekan kemarin ya, di pekan kedua huruf jar. Oke, al-madrasah, sekolah, sudah ada artinya alma. Contohnya syaribtu, syariba Muhammadun al-ma'a fil mana? Di rumah, fil baiti. Jadi sudah bisa. Ini air, kopi, al-qahwa, al-jami'ah, kampus, asuk, yang suka ke pasar, al-faslu, kelas, nasi, aruz. Aruz ya. Kalau mau dimatikan silakan matikan. Aruzzu asalnya sebenarnya. As-samak boleh, as-samak, mobil, as-sayyara, ad-darajah, sepeda, al-jawalah, motor. Ini kosakata yang sehari-hari. Ya. Oke, ini isimnya ya. Oke, next berikutnya. Ini kata kerjanya. Ini kata kerjanya. Nah, setelah kita pilih yang mana. Jadi tinggal pilih, kita tentukan dulu. Kita tentukan dulu mana fiil yang kita mau. Sebenarnya kita ambil kataba. Kita ambil fiil madinya saja, kataba. Berarti kemudian nama tak saya sendiri. Kenapa saya tidak tulis nama? Ya karena pakai nama tak sendiri. Kalau laki-laki sebentar, nama laki-laki atau nama yang lain. Kalau tidak mau sebut namanya ya nama yang lain. Nama-nama sahabat atau nama-nama sahabiat, nama-nama sahabat perempuan atau sahabat. Contohnya kataba Usman. Berarti kataba Usman. Apa yang bisa ditulis di sini? Nah, di isim tadi. Oh, ar-risalah, surat. Berarti kataba Usman ar-risalah. Silakan matikan nama salah. Kataba Usman ar-risalah. Nah, sekarang pakai fi. Di mana kira-kira? Nah, fi suki, di pasar. Nah, fil baiti, fil fasli, di rumah. Kan bisa saja. Nah, ini. Saya bacakan ya. Kataba yaktubu, menulis, nazara yanzuru, melihat, akala yakulu. Ini madi dan mudori. Makan, sedang makan. Hadoroyah dulu datang. Jala saya jelisu. Nasoyan suruh menolong. Nazalayan zilu turun. Dorobaya dribu memukul. Sami ayas mau mendengar. Koro ayat pro'u membaca. Syaribaya serobu minum. Robaya ribu alpa. Tidak hadir.
Qoma yakumu, ini kan berkaitan dengan kampus, sekolahan, sekolah ya. Woba, qoma yakumu berdiri, sakata diam, atau bahasa kita bombe. Nah, ini bahasa Arabnya sakata. Rocky bayar kabu mengendarai, tadi ada mobil. Nah, gosala yagsilu bisa saja mencuci mobil ya kan. Cuci motor. Gosala yagsilu. Sebentar kita latihan, kita baca dulu at-tadribat. Oke. Tadribat latihan-latihan, pilihlah surah-surah di bawah ini, kemudian kelompokkan jenis kalimat atau kata yang paling sesuai serta sebutkan tanda-tandanya. Itu ada 6 surah. Surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, surah Al-Masad, surah An-Nasr, dan surah Al-Fatihah. Sebentar, kalau bisa umpamanya sudah bisa buka mushafnya, yang mau siap-siap ditanya dulu surah An-Nas. Saya tidak tanyakan di semuanya. Saya cuma akan bertanya yang bagian yang kita sudah pelajari, ismun, fi'lun, dan harfun. Oke. Kemudian yang kedua, buatlah kalimat sempurna PSOK atau PSK dari kosakata di atas yang tadi itu, yang slide 14 dan 15. Ismun, fi'lun, dan harfun yang telah dipelajari. Oke, terakhir, sebelum kita masuk ke latihan, pepatah Arab manjadda wajada. Ini pasti sering dengar, dan artinya ingat ya, bukan manjadda, wa itu bukan harf, bukan huruf, tapi wajada itu satu kata. Wajada artinya mendapatkan. Man itu barang siapa atau siapapun, janda bersungguh-sungguh, wajada mendapatkan. Ini banyak kesalahan, mohon maaf ya, orang-orang yang mau berbahasa Arab tapi salah. Dia kira wa itu huruf, jadinya dia baca apa? Man jada wajada. Kalau jada tidak ada artinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab. Jadinya barang siapa yang bersungguh-sungguh dan jada jadinya, dan jada jadinya. Ya, kita artikan siapapun yang bersungguh-sungguh, apapun yang kita sungguh-sungguh ya, kita seriusi, apakah itu pekerjaan, pelajaran, dan lain sebagainya, maka ia akan mendapatkan hasil dari kesungguhan usahanya, pelajarannya yang dipelajari. Oke, kemudian yang kedua adalah mansaro ala darbi wa shola. Wa ini bukan huruf ya, tapi satu kata wa shola, tiba atau sampai. Siapapun yang berjalan di atasnya, jalan, contohnya dia ingin jadi dokter, dia jadi ingin insinyur, maka dia lurus saja terus, dia menjadi orang soleh, lurus, tidak belok-belok, maka dia akan sampai di tujuannya. Maka Allah akan menyampaikannya dia kepada tujuannya. Buat dia sampai kepada tujuannya. Ya. Mansaro ala darbi wa shola. Ini pepatah-pepatah Arab yang dihafalkan oleh anak-anak pesantren supaya memotivasi mereka untuk belajar. Kalau dia masih kuliah belajar, kalau dia kerja dia berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja dengan amanah. Ya, atau dia menjadi orang soleh, maka dia harus lurus. Oke, itu saja. Sekarang kita kembali ke latihan. Siapa duluan surah? Tadi surah An-Nas. Oke, silakan. Siapa yang mau surah An-Nas? Silakan. Tapi Ustaz, mungkin saya bisa Ustaz. Oke, Akhi Nasaruddin. Oke, silakan dibuka surah An-Nas. Dulu. Dulu saya Oke. Silakan dibaca surah An-Nas dulu. Silakan tafadhol. Akhi Nasaruddin dibaca surah An-Nas. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, kita mulai Akhi Nasaruddin ya. Dari kata kul. Ayat pertama, kul, katakanlah, adalah ismun, fi'lun, atau harfun. Kul, ada imbuhanlah, makanlah, duduklah, berarti dia ismun. Harfun Ustaz. Fi'lun Ustaz. Oke, fi'lun namanya. Oke, fi'lun kata kerja. Nah, karena ada imbuhan. Oke, saya kasih clue-nya ya. Saya kasih clue-nya untuk semuanya nanti peserta, ikhwan dan akhwat. Oke, kalau dia ada imbuhan lah, sedang, setelah, lah, dan jangan, berarti dia fi'il. Tapi kalau saya bilang la, jangan, berarti itu ya harfun, apa, dan sebagainya. Kita pelajari tadi. Oke. Kalau tidak ada telah, sedang, berarti ismun. Oke, kul, fi'lul, amri namanya ya. Fi'lun, oke, sudah benar. Nah, kalau ditanya fi'il apa namanya? Fi'lul amri, kata kerja, perintah. Oke, kemudian bi. Masih ayat pertama, bi rabbin nas, bi
Ismun fi'lun atau harfun? Bi Rabbin nas harfun Ustaz. Harfun. Harfun apa namanya yang kita pelajari? Bi. Yang paling banyak harfu JAR. Nah, Harfun jar. harfun jar. Ingat saja harfun jar. Ada pemanak nasita namanya magic jar toh. Nah, magic jar tulisannya itu bahasa Inggris juga. Oke, Yes. supaya ingat saja di ini. Oke, lanjut. Kemudian di ayat keempat, al-waswasi. Al-waswasi ismun fi'lun atau harfun? Al-waswasi. Fi'lun Ustaz. Al-waswasi ada alnya. Ayo. Oh. Apa ini? Ayo, ismun fi'lun atau harfun? Ismun Ustaz. Oke, apa cirinya? Ada dua cirinya situ. Sebutkan salah satunya atau dua-duanya Ada bisa. Silakan. alif lam Ustaz. Ada alif lam dan diawali. Diawali juga dengan min. Oke, masya Allah, mumtaz. Makanya dia kasroh. Kasroh. Waswasi. Makanya dia kasroh. Oke. Sekarang kemudian minal jinnati. Minal. Ismun fi'lun atau harfun? Min dulu. Min. Ismun Min. fi'lun atau harfun? Harfun Ustaz. Harfun apa namanya? Jar. Harfun jar. Oke, al-jinnati. Ismun fi'lun atau harfun? Al-jinnati. Ismun Ustaz. Ismun. Oke, ada 3 cirinya. Silakan disebutkan. Al-jinnati. Al-jinnati pertama ada alif lam Ustaz. Oke, kemudian yang kedua. Kemudian berkasroh. Tidak. Berkasroh itu tak marbu. Tak marbu. Tak marbuto Ustaz. Oh, ya. Oke, kemudian kenapa dia kasroh? Karena diawali Dengan min. itu. Kenapa dia kasroh? Karena diawali dengan min. Ayo, Ustaz. Nah, itu jadi 3 ya. Apa? Alif lam, min dengan tak marbuto. Tak marbuto. Oke, tadi sudah ada isim, fi'il dan harfunnya. Oke. Sekarang silakan siapa lagi? Silakan pilih surahnya. Nah, akhwat lagi. Supaya saya Ustaz. siapa nama? Nur Hikmah Ustaz. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas boleh Ustaz? Al-Ikhlas ya. Oke, silakan dibaca dulu. Silakan dibaca. Tafadhali iqra'i, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, saya artikan dulu namanya. Kalau Nur Sarudin itu penolong agama, kalau Nur Hikmah apa? Nur cahaya. Hikmah itu banyak artinya, bisa artinya ilmu, bisa cahaya ilmu, cahaya hadis dan banyak lainnya. Oke, itu ya. Jadi nur artinya. Oke, saya tanya dulu. Oke, dari kata ahadun, ismun fi'lun atau harfun di ayat pertama ahadun. Silakan. Ismun Ustaz. Oke, apa Ismun Ustaz. ya, apa cirinya? Kenapa Ustaz? Apa cirinya? Cirinya. Apa yang saya tahu ahadun itu dia isim itu dia yang tidak menunjukkan pekerjaan, jadi ahad kan menunjukkan kata satu dan tidak menunjukkan pekerjaan. Nggak tahu ciri-cirinya Ustaz. Mungkin saya tidak maksud lebih. Ya. Satu saja, satu kata, tanwin. Tanwin. Oh, bertanwin. Sekarang tanwinnya apa? Dommatain, fathatain atau kasratain? Ahadun. Dommatain. Jangan terlalu panjang nanti. Oke. Ayat kedua, as-somadu. Ismun fi'lun atau harfun? Ismun Ustaz. Apa cirinya? Silakan. Satu saja cirinya. Ada alif lamnya. Ada alif lam. Oke, saya tanya. Berikutnya pertanyaan. As-samsiyah atau qamariyah? Gimana? As-samsiyah dibaca melebur atau al-qamariyah dibaca jelasnya? Dibaca jelas maksudnya. Contohnya al-syamsu, an-nur. Ini as-samsiyah atau qamariyah? Dibaca yang tidak dilebur jadi dibaca jelas. Apalagi tadi namanya? Kalau kalau samsiyah dibaca melebur. Oh iya. Berarti yang mana maksudnya? Tidak apa-apa salah. Insyaallah. Ya, Ustaz. Samsiyah atau qamariyah?
Asyamsia Ustaz. As-Samsia, benar. As-Samsia. Sesuai dengan namanya As-Samsia. Dibaca. Oke, sekarang di ayat ketiga. Lam. Ismun fi'lun atau harfun? Lam. Nah, ini sudah kita pelajari tadi. Fi'il Ustaz. Lam artinya Harfun, astagfirullah, harfun. hanya harful jawab belum ya, artinya tidak amal. Tidak. Oh, Oke, berarti yalid ismun fi'lun atau harfun? Yang mana Ustaz Afwan? Lam yalid. Ayat 3 yalid. Ismun fi'lun atau harfun? Fi'il. Fi'il, betul. Kenapa? Karena sebelumnya atau diawali lam. Makanya dia sukun, namanya harful jawazim. Mungkin agak susah adanya, makanya saya jawab ya. Itu sudah menentukan ismun fi'lun atau harfun, itu sudah benar, alhamdulillah. Oke, satu lagi. Dari kata kufuwan, ayat keempat. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ismun fi'lun harfun. Fi'il kayaknya Ustaz, fi'il kayaknya. Ada tanwin. Oh iya, ada tanwinnya. Berarti dia tidak apa-apa. Ustaz Afwan. Ustaz bisa bertanya sebentar Ustaz? Oke, silakan bertanya, silakan. Kalau gitu. Oke, silakan. Kenapa? Kemarin kan itu sempat mengajar tentang domir juga. Yeah. Terus domir yang dasar huwa dan lain-lain. Kemudian kan di kelas mengajar lagi tentang al-ikhlas ini Ustaz yang surah ini. Yeah, Terus ada salah satu siswa yang ikut juga belajar bahasa Arabnya bertanya Ustaz bilang, oh Ustazah berarti Allah itu laki-laki Ustazah ya karena dia diawali dengan huwa begitu. Yeah. Sempat sekat juga enggak tahu jawabannya apa Ustaz. Tapi memang sih kalau misalnya saya lihat di Al-Quran itu Allah didomirkan sebagai huwa. Mungkin ada teori Arabnya Ustaz, kenapa bisa kayak begitu Ustaz? Oke, saya jawab dulu ya sebelum kita latihan. Kenapa semuanya sebenarnya? Allah Subhanahu wa taala sebenarnya kan tidak ditahu jenisnya apakah laki-laki atau perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Itu jawaban sebenarnya kita. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an selalu memakai domir kembali kepada laki-laki? Huwa. Dalam Al-Quran yang lain dia pakai domir yang di belakang. Lahu mulkus samawati. Dia pakai huwa semua. Kenapa? Karena di dalam bahasa Arab, laki-laki itu lebih tinggi, lebih tinggi derajatnya di bahasa Arab daripada perempuan. Maka semuanya, kata kerja dikembalikan kepada laki-laki. Nah, kalau kita perhatikan konteks dalam bahasa Arab ya. Kalau kita perhatikan tadi, coba fi'il di slide ke-15, coba dikasih kembali. Di slide 15, admin. Di slide ke-15 contoh fi'il. Jadi ada coba di slide-nya tadi yang contoh fi'il, silakan dikembalikan dulu. Nah, contohnya ya, kataba yaktubu. Oke. Kataba, nah kita perhatikan di slide 15 contoh-contoh fi'il. Oke, kita perhatikan yang pertama adalah sudah kaidah bahasa Arab, yang kedua itu pengagungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga sudah ketentuannya bahwasanya semua kata kerja di dalam bahasa Arab itu kembali kepada laki-laki. Domir juga kembali kepada laki-laki. Nanti kita pelajari domir itu huwa. Huwa itu kembali kepada laki-laki dan tidak pernah ada hafalan ana nahnu, tapi kita menghafal domir itu dari huwa, humahum. Dia humahum, antum antum ana nahnu. Huwa dulu. Karena kenapa tadi? Karena laki-laki, mohon maaf, lebih tinggi derajatnya daripada perempuan dalam bahasa Arab ya. Bahasa Arab maksudnya. Oke, dalam bahasa Arab. Apa dalilnya? Ya, itu saja. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tapi ar-rijalu itu manusia. Nah, tapi dari segi bahasa, nah, laki-laki itu lebih tinggi derajatnya, maka dia lebih diutamakan dalam bahasa Arab. Oke. Semua yang ada di sini ya, kita baca itu nazar yanzur, bisa kita artikan dia laki-laki telah melihat. Contoh ya. Kataba. Nah, kataba berarti dia laki-laki telah menulis. Yaktubu, dia laki-laki sedang menulis. Begitu, bisa diartikan. Nazoro, dia laki-laki sedang melihat. Yanzuru, dia laki-laki
Nazoro telah melihat ya. Dia laki-laki telah melihat, yanzuru dia laki-laki sedang melihat. Jadi semua diartikan sini laki-laki. Bagaimana kalau dia jadi perempuan? Berubah kan? Kataba berubah menjadi katabat, yaktubu berubah menjadi taktub. Mudah-mudahan apa namanya? Sebenarnya harus mempelajari ilmu bahasa Arab secara mendalam itu kalau yang begitu ya. Karena kita kan belum sampai di huwa. Nah, huwa hum mahum. Oke, itu saja intinya bahwasanya itu sudah kaidah bahasa Arab. Nah, kalau kita tidak mau panjang kali lebar ya itu saja intinya kaidah bahasa Arab. Kaidah bahasa Arab adalah dikembalikan Allah itu selalu dikembalikan kepada domir laki-laki. Domir laki-laki itu huwa atau anta, tidak pernah dikembalikan kepada anti. Kenapa? Karena laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Itu saja ya. Mudah-mudahan bisa dijawab atau mungkin ada ustadz yang lain yang bisa menjawab yang lebih sempurna. Ya. Afwan, berarti ini maksudnya tidak dilihat dari pengaruh kata sebelum atau setelahnya Ustaz, di sekedar pengagungan saja. Tidak ada pengaruhnya. Di situ kan kul huwallahu ahad. Kul di situ kan maksudnya Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan. Kul itu fi'lul amri, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Nah itu. Kul itu tidak berkaitan dengan kata huwa. Kul itu cuma katakanlah, maksudnya perintah firman Allah kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad. Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengucapkan huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha. Kenapa tidak pakai hiya? Kenapa tidak pakai anti? Karena itu tadi kaidah bahasa Arab kembali kepada laki. Ya, jadi tidak ada pengaruhnya. Semua dia pakai domir lahu mulkus samawati wal ardh. Oh iya Ustaz ya. Jadi Syukran Ustaz. Ya, Oke. Nah, jadi saya ulang ya, huwa itu ismu domir artinya dia. Nanti kita pelajari itu domirnya. Huwa itu dia, nanti ada materi selanjutnya insya Allah. Kita tidak panjangkan, ayo kita latihan lagi. Oke, sudah ya. Jadi kufuan tadi ismun. Nah, ismun itu dia kenapa? Karena tanwin. Tanwinnya apa? Fathatain. Oke. Sekarang coba yang kedua. Nah, yang kedua coba nomor 2, buatlah kalimat sempurna PSOK. Bisa dibuka slide ke-15 dan 14. Nah, kita ambil dulu slide 14 kata bendanya, nama kan bisa nama sendiri. Coba mohon maaf tapi kata kerjanya dulu. Tabe halaman 15 dulu, slide 15 supaya bisa dipilih. Oke, siapa? Atau akhwat, akhi atau ukhti, siapa? Mas Muki sebut nama. Mungkin saya Ustaz bisa. Mas Muk, siapa? Nama tak? Ahsan Ustaz. Oke, Ahsan. Oke, Mas Allah. Ahsan. Oke, silakan dipilih-pilihnya dulu. Mau fi'il madi atau fi'il mudhari? Silakan. Fi'il madi Ustaz. Fi'il madi. Oke, yang mana anunya kita baca coba semuanya? Menuliskah, melihat, makan? Membaca Ustaz. Iqra. Baca. Oke, silakan dibaca coba. Qara'a. Qara'a yaqra'u. Oke, silakan. Qara'a yaqra'u. Nama atas aja. Nama atas saja, Di. Kemudian apa yang dibaca silakan isimnya di atas. Di slide 14, tapi ini diputar ke atas. Oke, tidak bisa. Oke, silakan dipilih Al-Kitabah, Ar-Risalah. Nah, itu tinggal dua saja yang bisa dibaca kan? Oke. Kita mau apa? Mau pilih yang mana? Buku atau surat? Al-Kitabah Ustaz. Al-Kitabah. Oke, sekarang huruf jarnya apa? Fi, min, terserah yang mana? Fi atau min? Nah, kita pilih saja, pilihkan. Fi atau min? Min Ustaz. Oke, min. Oke, bapakku apa bahasa Arabnya? Pernah dengar? Anak kecil memanggil bapaknya? Atau ibuku? Ummi. Itu ummi. Oke, silakan. Berarti saya bahasa Indonesia kan ya. Ahsan sedang membaca, telah membaca fi'il madi. Ahsan telah membaca surat dari ibuku. Oke, berarti kita bersaudara contohnya ya. Silakan. Qara'a. Qara'a Ahsan. Oke. Ar-Risalah. Qara'a Ahsan Ar-Risalah. Min ibuku. Min ummi. Oke, sudah selesai itu. Coba dikasih lancar. Qara'a Ahsan Risalah. Al-Kitabah. Oh, Alkitabah ya? Oh, Alkitabah bukan surat ya? Iya, buku Ustaz. Surat. Buku Ustaz. Oh, buku. Oke, buku dari ibu. Enggak apa-apa juga kan bisa saja buku dari ibu. Oke. Qara'a Ahsan Alkitabah min ummi. Oke. Artinya apa tadi? Ahsan telah membaca buku
buku. Oke, berarti saya dan Ahsan itu bersaudara ya, karena sebenarnya min ummi kalau dia pakai kata apa namanya, pakai domir kata ganti ketiga. Tapi karena kata ganti pertama ummi, jadi kalau ada yang mengatakan abi itu ibu bapakku, ummi itu ibuku. Jadi mohon maaf ya, Ahsan ini tidak boleh. Contohnya ada teman ini memanggil kepada ibunya ummi. Nah, kita tidak boleh panggil ummi, karena artinya ibuku. Karena bukan ibu tak itu toh. Nah, jadi tidak boleh panggil. Pakai bahasa Indonesia saja, ibu kah atau ibu, bu siapa kayak begitu. Yang pakai ummi. Ummi itu dari anak kepada orang tua. Abi juga begitu, bapakku dari anak kepada orang tua. Kalau yang orang lain tidak boleh panggil abi dan ummi. Karena biasa ada kita dengar, ini Piki juga ya, memanggil ada tetangga, anak tetangga yang memanggil bapaknya orang lain dengan abi. Karena sering dia dengar anaknya yang bapaknya tadi panggil abi, akhirnya dia ikut juga abi ya, padahal tidak boleh. Abi itu artinya bapakku, ummi itu artinya ibuku. Ya. Oke, satu lagi, Aki Hasan bisa? Satu lagi silakan. Yang lain? Fiilnya apa kira-kira? Tanya di sini. Pakai fiil mudhari. Oke, kita pakai fiil dulu. Yang membaca sudah, minum, duduk, menolong. Menolong berarti orang. Silakan. Menolong. Turun. Ayo dipilih. Oke. Aki Hasan, masih Aki Hasan, silakan pilih. Oh, masih saya, Ustaz. Iya. Masih kita. Oke, masih kita. Maafkan, Ustaz. Mungkin mengendarai, Ustaz, lagi. Mengendarai. Oke, Rocky. Pakai fiil mudhari'nya coba dibaca. Rokiba. Rokiba yarkabu. Oke, yarkabu. Oke, silakan yarkabu ya. Oke, silakan. Namata dulu. Setelah yarkabu, namata. Silakan yarkabu. Yarkabu Ahsan. Oke, mobil, sepeda atau motor? Motor, Ustaz. Motor. Oke, berarti Al-Jawlah. ini kan saja al-Jawwalah. Al-Jawwalah. Ke apa bahasa Arabnya? Ke ilah. Nah, ke kampus. Ilal madrasah. Ilal madrasah ya. Oke, sekolah ya. Oke, coba digabung semuanya. Yarkabu Ahsan. al-Jawwalah. Ila madrasah. Ilal madrasah. Matikan saja. Kalau mau dihidupkan ilal madrasati. Itu kan rumusnya. Al dan diikan. Al ilal madrasati. Oke. Apa artinya? Coba diartikan. Oke, Hasan. Hasan mengendarai motor. Oke, sedang motor ke sekolah. Oke, Mas Allah, mumtaz. Ya, Hasan. Oke, yang lain? Ukhti atau akhi? Syukran, Ustaz. Afwan. Oke, afwan. Syukran jawabannya afwan. Oke, silakan. Tafadhali. Belum silakan. Mas Muki. Masrurah. Masrurah. Mama nama Masrurah. Perempuan yang membahagiakan. Nah, masrur kalau laki-laki kan masrur atau masruri. Pak Masruri. Masruri itu laki-laki yang dibahagiakan. Nah, kalau berarti masrurah berarti perempuan yang disenangkan, dibahagiakan ya. Oke. Nama adalah doa. Oke. Silakan dipilih. Mendengar. Sami'a. Silakan dibaca fi'il madinya sami'a. Yes. Yasma'u. Oke. Kita mau laki-laki atau perempuan? Namata, kalau namata diubah sami'at. Namaku nih Ustaz. Oke, nama. Berarti kalau sami'a fi'il madi dulu ya, ditambahkan tak sukun. Silakan. Ya. Akan dipilih sami'at. Kita mulai dari situ. Sami'at. Afwan Ustaz, PS jadi Apa ya? Predikannya dulu, kata kerjanya dulu. Sami'at, baru nama nah, baru objeknya ini kita pilih nanti. Apakah mendengar ikan kah, mendengar mobil, mendengar sepeda, mendengar motor, mendengar masjid, suara masjid. Oke, silakan dipilih. Mendengar air boleh. Al-masjid. Mulai dulu. Predikannya dulu. Sami'at masrurah. Oke, kita pilih. Al-masjidi. Al-masjidah. Ya, al-masjid. Anda boleh kasrah al-masjid, kita sukunkan saja. Al-masjidah sebenarnya fathah. Kalau objek itu fathah. Al-masjid. Oke, al-masjid. Sami'at masrurah
Al-masjid. Al-masjid. Masjid. Di bahasa Arabnya di fi, Oh ya. bahasa Arabnya Bagaimana? di Di fi, keterangannya di fi. Oke, kemudian di pasar. Nah, di pasar. iya. Ya. Ya, silakan. Sami'at masrurah al-masjidi fi Al-masjid. Al-masjid dimatikan saja masjidnya. Al-masjid masjid tidak ada al-masjid Fisu, fi fisuk, fisuk. fisuk. Ah, kalau mau dimatikan fisuk, kalau mau dihidupkan fisuki. Ah, ini baru kasroh. Kenapa? Karena ada fi ya, huruf jar. Jadi dikasrohkan. Fisuki. Ini rumusnya saja. Al-i. Al-nya ditambahkan isimnya, kemudian i dikasrohkan, diikan. As-suki. Oke, berarti apa? Kita ingat saja suki, makanan Jepang ya. Berarti silakan diulang, dikasih lancar. Sami'at. Dikasih lancar. Sami'at masrurah al-masjid fi sauk. Fisuk, fisuk beda. Kalau sok itu rindu, beda. Salah harokat, salah arti. Oke, Ya. fisuk. Iya, fisuki, suk, suki. Nah, Nah, diulang silakan. lagi. Silakan diulang. Oke, lancar. Sami'at masrurah al-masjid fi suqi. Fisuki. Oke, sebagai penutup mungkin silakan di satu lagi. Ukti Masrurah sebagai penutup. Silakan dipilih fiilnya. Akala yakulu. Akulu. Oke, sekarang fiil mudhari'nya ya. Fiil mudhari'nya yakulu. Ia dirubah jadi tak saja. Nah, oke, silakan. Takulu dimulai takulu Masrurah. Silakan mulai dari situ. Takulu masrurah. Oke. Ikan atau nasi? Takulu nasi. Oke, silakan. Dimatikan saja. Takulu Aruz. Nah, kayak begitu. ya. Dimatikan saja aruz. Aruz. Naam. Aruz. Takulu masrurah aruz Oke. Oke, di fi di rumah. Fil baiti. bait. Oke, dilancarkan satu kali. Sampai ya takulu Masrurah aruz fil baiti. fil baiti. Oke, artinya apa? Masrurah sedang makan nasi di rumah. Oke. Ya, syukran Ustaz. Oke, afwan. Oke, saya kira cukup. Oke, sebagai penutup saya kasih motivasi ya. Motivasi untuk semangat belajar bahasa Arab. Oke, nanti insya Allah latihan sendiri di rumah. Silakan minta slide-nya sama adminnya atau MC-nya. Oke, nanti latihan di rumah. Kalau ada permasalahan, nanti kita pertemuan pekan depan insya Allah ditanyakan. Oke, seperti kata kalimat huwa. Oke, saya juga nanti akan baca literasinya yang bahasa Arab. Kenapa pakai laki-laki? Tapi itu jawabannya ya, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Allah memakai yang laki-laki. Oke, sebagai penyemangat itu tadi manjada wajada. Siapapun yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan hasil dari kesungguhnya. Maksudnya apa? Kita bersungguh-sungguh dalam hal apapun pelajaran. Contohnya kita belajar bahasa Arab. Oke, kita belajar bahasa Arab ini. Oke, sudah saya jelaskan tadi nih. Oke, saya ada pepatah. Nah, pepatah ini juga biasa saya sampaikan kepada santri dan santriwati saya yang ada di pesantren. Tanamlah rumput, tanamlah padi, maka tumbuh rumput. Saya ulang, tanamlah padi, maka akan tumbuh rumput. Tanamlah rumput, maka tidak akan tumbuh padi. Apa maksudnya? Padi itu ibarat akhirat. Padi itu ibarat akhirat. Sedangkan rumput itu kan mengganggu, itu dunia. Karena dunia ini tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kampung kita yang sebenarnya adalah akhirat. Kenapa? Karena Nabi Adam dan Hawa itu lahir di surga. Lahir di surga, di akhirat. Diciptakan di surga. Maka kampung kita sebagai manusia bukan di neraka, bukan dunia, tapi di surga. Itu logikanya ya. Karena Nabi Adam dan Hawa itu orang surga. Hanya diturunkan karena memakan buah khuldi. Buah khuldi adalah buah yang kekal, bukan tidak ada namanya khuldi ya, seperti apel, bukan. Khuldi itu artinya kekal. Jadi buah yang ketika dimakan dia akan mengekalkan orang, padahal tidak. Itu kan panjang kali lebar lagi ceritanya. Intinya kampung kita adalah surga, bukan neraka dan bukan dunia. Kita sementara sini diuji saja. Tempat persinggahan. Oke. Tanamlah padi, maka akan tumbuh rumput. Kalau kita mengejar akhirat, kita memperbaiki agama kita, mulai dari belajar bahasa Arab, belajar tahsin, mengaji, yang dulunya kita bolong-bolong sholat, kita sekarang sholat, yang dulunya kita tidak paham Al-Quran, sekarang kita belajar bahasa Arab, belajar tahsin, dan lain sebagainya, maka dunia akan mengikut.
Oke, jadi kejar akhirat, dunia akan mengikut. Dan itu luar biasa sekali ya, saya punya pengalaman pribadi begitu. Oke, ketika kita mengejar akhirat, maka ada banyak juga sebenarnya kisah-kisah yang kisah-kisah terdahulu atau kisah-kisah yang ada sekarang. Orang-orang yang mengejar akhirat, maka dunianya itu akan mengikut. Oke, saya tidak sebutkan nama, mungkin kita bisa nonton di YouTube bagaimana orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Islam, lancar usahanya, lancar rezekinya, dan lain sebagainya. Oke, sebaliknya, nah, tanam rumput tidak akan tumbuh padi. Kan enak kalau kita tanam rumput tumbuh padi. Mungkin yang suka sawah-sawahan tidak mungkin. Kita tanam rumput enak, nggak usah beli beras kan? Kalau tanam rumput saja. Nah, padahal rumput itu ibarat pengganggu ya. Padi kan bermanfaat. Oke. Kejarlah dunia. Nah, kalau diartikan kejarlah dunia, maka akhirat akan tertinggal. Kita lihat orang-orang yang mengejar dunia itu tertinggal akhiratnya. Kasihan. Dia mengusahakan sedemikian rupa sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai lupa sholat, lupa zikir, lupa ini dan segalanya. Ketika dia di atas, kemudian dan ketika dia di bawah, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga ada yang di atas lupa dan ada yang di bawah baru ingat. Yang masalah adalah lupa di atas dan ketika di bawah juga masih lupa. Akhirnya bunuh diri. Akhirnya bunuh diri. Akhirnya bunuh diri. Nah inilah. Jadi saya ulang, tanam padi maka tumbuh rumput. Pasti yang pernah tanam padi pasti makanya ada hamanya kan? Oke. Apa artinya? Kejarlah akhirat, dunia akan mengikut. Tanam rumput tidak akan tumbuh padi. Apa artinya? Kejarlah dunia, maka akhirat akan tertinggal di belakang. Saya tutup dengan hadis dari Rasulullah SAW yang artinya apa? Sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang pintar dalam ilmu dunia dan bodoh dalam hal ilmu agama. Itu hadisnya pendek tapi mengena sekali. Sesungguhnya Allah membenci. Bayangkan coba kalau kita dibenci sama ibu atau saudara masih bisa kita akur. Tapi kalau Allah sudah membenci, bagaimana kita? Oke, ya. Jadi, sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang pintar dalam hal urusan dunia, tapi bodoh dalam hal urusan agama. Innallaha yubghidu ala kulli alimin bid dunya wa jahilin fil akhirah. Itu bahasa Arab. Hadisnya sahih. Oke, saya ulang terakhir kalinya supaya mengena dalam hati kita pada pagi hari ini. Sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang pintar dunia tapi bodoh akan tentang ilmu agama. Kita dengarkan saja nasihatnya siapa? B.J. Habibie. Saya pernah dengar di YouTube ya, dia menyesal kenapa diambil jurusan umum. Kenapa dia tidak ikut madrasah dulu katanya. Itu kan penyesalan kalau di akhir. Ya, jadi itu saja. Sebagai penutup, motivasi buat kita semua, jangan, memang saya jujur ya, selama saya mengajar kursus bahasa Arab itu dari yang banyak menjadi sedikit. Nah, itu ya. Jadi kayak apa ya? Kayak eliminasi. Kayak Indonesian Idol kayak begitu ya. Nah, kayak bahasa Arab Idol. Nah, ya yang lama sama seperti di Ramadan, ketika salat tarawih yang pertama itu full, lama kelamaan tinggal satu soft. Begitu juga dalam bahasa Arab. Beda kalau bahasa Inggris. Beda kalau bahasa Inggris. Itu yang saya bilang tadi. Bahasa Arab itu bahasa akhirat. Sedangkan bahasa Inggris itu bahasa dunia. Maksudnya apa bahasa akhirat? Bukan bahasa maksudnya bahasa di surga, enggak. Bahasa akhirat itu maksudnya kita bahasa yang di Al-Qur'an. Bahasa Nabi kita Arab, bahasa Al-Qur'an kita Arab, hadis kita juga bahasa Arab. Itu maksudnya. Bukan bahasa di surga itu bahasa Arab, belum tentu. Karena hadisnya tidak. Oke. Karena tidak sahih. Hadis yang tidak sahih itu ya, bahasa Arab adalah bahasa surga. Tapi bisa saja bahasa surga karena kita sering membaca Al-Qur'an. Oke. Saya kira itu saja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balikan ke moderator. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syukran Ustaz atas masukan atau materi ataupun motivasi yang sudah diberikan kepada kami. Gitu kami ucapkan jazakumullah khairan kepada pemateri karena telah menyampaikan materi yang begitu menarik pada kesempatan kali ini terkait harfun atau huruf, dan kami juga mengucapkan jazakumullah khair kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktunya maupun berpartisipasi dalam kajian kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan atau apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat diamalkan tentunya dalam memahami arti dan makna dari Al-Quran maupun hadis. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan melafazkan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran wabarakatuh. Ustaz. Syukron. Uling.